Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Aulia Humaida, NIM 2041010100010. Pada video kali ini kita akan mengkritisi suatu permasalahan, yaitu pada penerapan kurikulum tahun 2016. Jadi pada tahun 2016 pemerintah telah mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP menjadi kurikulum 2013 atau K13, di mana banyak sekali keluhan dari siswa tingkat SLTP sampai SLTA karena sulitnya materi dan metode yang digunakan. Namun penerapan K13 ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan saja. Kemudian banyak sekolah yang kembali menggunakan kurikulum KTSP, padahal pada waktu itu K13 hanya mengalami revisi saja, bukan pengembalian menjadi KTSP ataupun mengalami suatu kemunduran. Sebelum permasalahan tersebut terjawab, mari kita simak terlebih dahulu tentang pengertian kurikulum dan perbedaan antara K13 dengan KTSP. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang berarti rencana pelajaran. Sedangkan secara terminologi, dalam Kamus Webster pada tahun 1857, kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Kemudian, yang selanjutnya adalah perbedaan antara KTSP dengan K13. Yang pertama, perbedaan dari segi karakteristik. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu, sedangkan K13 merupakan kurikulum yang mengutamakan keseimbangan antara perkembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, dan kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Selanjutnya, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu, mengacu pada sumber ilmu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada K13, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah kepada masyarakat dan memanfaatkan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar. Perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan dari segi kompetensi. Yang pertama, pada KTSP terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, sedangkan pada K13 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, pada kurikulum KTSP, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan pada K13, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Jadi pada K13 ini ada 7 mata pelajaran wajib dan mata pelajaran tambahannya adalah disesuaikan dengan kearifan lokal atau disesuaikan dengan daerahnya, misalnya ada bahasa daerah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran pada KTSP, sedangkan pada K13 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Jadi terbalik antara KTSP dan K13. Perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan dari segi pelaksanaan kurikulum. Pada KTSP, pelaksanaan berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kemudian, pelaksanaannya juga beragam, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, serta seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Sedangkan pada K13, menerapkan ideal kurikulum dan aktual kurikulum. Yang pertama, ideal kurikulum. Kurikulum yang dicita-citakan dalam bentuk rencana, ideal, dan teks yang belum terlaksana. Kemudian aktual kurikulum, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Jadi segala sesuatu yang tercantum di dalam kurikulum ideal diterapkan ketika proses belajar mengajar dilakukan. Perbedaan yang keempat adalah perbedaan dari segi tujuan. Secara umum, KTSP bertujuan untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidik. Kemudian secara khususnya, KTSP bertujuan untuk yang pertama meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang ada. Kemudian meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Kemudian perbedaannya dengan K13 adalah
Tujuannya mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam peradaban dunia. Baik, 4 poin tersebut adalah perbedaan antara kurikulum 2013 dengan KTSP. Kemudian, selanjutnya kurikulum 2013 juga mengalami revisi. Ada 4 poin perbaikan dalam K13 edisi revisi. Yang pertama adalah penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Sebelumnya di K13 lama terdapat kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian yang kedua adalah koherensi KI dan KD serta penyelarasan dokumen. Sedangkan sebelumnya di K13 lama terdapat ketidakselarasan antara KI dan KD dengan silabus dan buku. Kemudian yang ketiga, pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan K13 edisi revisi. Sebelumnya, di K13 lama, penerapan proses berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik. Kemudian yang keempat adalah penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi, mengapa kurikulum 2013 pada tahun 2016 tidak berlangsung lama dan kembali ke KTSP. Meskipun sekarang sudah banyak semua sekolah yang menerapkan K13. Jadi alasannya adalah karena mengikuti aturan pemerintah. Menurut sumber yang saya dapatkan dari guru saya, setiap ganti pemerintahan, setiap ganti menteri pendidikan, pasti ada upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Garis dasarnya, kurikulum semua sekolah sama, mengikuti aturan pemerintah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Adapun implementasinya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kearifan lokal. Misalnya, penambahan muatan lokal sesuai dengan khas daerah masing-masing. Selebihnya semua sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kritik, mohon teman-teman untuk memberikan kritiknya yang membangun di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.